Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Adelia Juli Kardika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang berjudul tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau bisa juga dikatakan seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, untuk ukuran penyebaran data terdiri dari yang pertama jangkauan atau biasa disebut dengan range, kemudian yang kedua simpangan rata-rata, kemudian yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi, kemudian nanti juga kita akan mempelajari tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk konsep simpangan rata-rata dan simpangan baku itu sebenarnya hampir sama, sedangkan untuk kuartil, desil, dan persentil juga konsepnya hampir sama, cuman ada 1-2 pembeda saja. Untuk yang ketiga itu nanti kita akan lihat di masing-masing contohnya. Nah, kita masuk yang pertama. Kemarin kita sempat melihat mempelajari tentang jangkauan atau range. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sempat membahas tentang range, di mana range di sini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan itu rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, berarti max-nya adalah 10, sedangkan min-nya adalah 2, berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, untuk yang selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, untuk yang akan kita bahas di simpangan rata-rata ini terdiri atas 2, yaitu simpangan rata-rata untuk data tunggal dan simpangan rata-rata untuk data distribusi frekuensi. Untuk data distribusi frekuensi, pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel itu kita akan menentukan berapa simpangan rata-ratanya. Nah, untuk simpangan rata-rata rumusnya seperti ini. Jadi, data pengamatan dikurang rataan hitung, sigma data pengamatan, total dari sigma pengamatan dikurang rataan hitung dibagi dengan N itu banyaknya data. Nah, misal kita punya contoh seperti ini. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 756,387. Yang ditentukan adalah berapa sih simpangan rata-ratanya. Nah, yang harus kita tentukan dulu adalah berapa X rata-ratanya. Nah, X rata-ratanya itu berarti 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 dibagi 6. Hasilnya adalah 6. Nah, karena rumusnya tadi adalah data pengamatan dikurang X rata-rata, berarti kita hitung dulu nih masing-masing. Berarti kita kan ada data 7 nih, 7 dikurang 6, ditambah lagi 5 kurang 6, kemudian ditambah lagi. Nah, kalau ditanyakan kenapa ditambah, ini kan karena rumusnya adalah sigma ya. Sigma itu artinya total, keseluruhan. Makanya di situ ditambah. Berarti data pengamatannya, misalkan data pengamatan yang nilainya 7 dikurang X rata-ratanya tadi kita dapat 6. Berarti 7 kurang 6 ditambah 5 kurang 6, kemudian 6 kurang 6, kemudian 3 kurang 6, 8 kurang 6, 7 kurang 6 dibagi banyaknya data ada 6. Sehingga menghasilkan simpangan rata-ratanya 1,33. Itu untuk data tunggal. Nah, untuk yang simpangan rata-rata untuk data distribusi frekuensi atau
tabel distribusi frekuensi yang pernah kalian buat. Itu rumusnya seperti ini. Nanti kita langsung masuk ke contohnya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, bisa saja nilai ini kan datanya sudah jadi ya. Jadi bisa saja nilainya hanya akan sampai di interval dan frekuensinya saja. Untuk nilai TI-nya sampai dengan F dikali X ini itu akan kita cari masing-masing. Kalau misalkan F itu kan frekuensi ya, kalau TI itu di sini kita bisa lihat titik tengah kelas interval, berarti antara 3 sampai 5 titik tengahnya ada di 4. Jadi kalau misalkan bingung bisa 3 tambah 5 8 bagi 2 hasilnya 4. Seperti itu. Nah, kalau F kali TI, frekuensi kali nilai tengah, mungkin tinggal dibagi saja 2 kali 4. Nah, kemudian untuk X rata-rata, kita lihat ya, untuk X rata-rata dia rumusnya adalah sigma F kali TI dibagi sigma F. Jadi sigma F kali TI berarti total ya. Ini kan ada totalnya nih. Jadi kalau ada kata sigma itu artinya dia total. Berarti total dari F kali TI ini adalah 194 dibagi sigma F, berarti total frekuensi. Total frekuensinya adalah 20, sehingga 194 dibagi 20 hasilnya 9,7. Jadi semua yang di kelas interval ini masing-masing kelasnya X rataannya adalah 9,7. Nah, kemudian X yang ada lambang absolutnya ini, itu caranya adalah rumusnya adalah TI nilai tengah dikurang dengan rataan hitung. Jadi kita punya rataan hitungnya adalah 9,7, rumusnya adalah TI kurang rataan hitung, berarti 4 dikurang 9,7, hasilnya adalah min 5,7 kan seharusnya, tapi di sini saya punya catatan. Lambang ini, lambang tanda absolut, menandakan bahwa semua nilai diubah menjadi nilai positif. Jika nanti di dalamnya diperoleh nilai negatif, maka nilai tersebut harus dipositifkan. Jadi, kalaupun nanti hasilnya misalkan dia negatif, itu bisa diubah menjadi, secara langsung diubah menjadi positif karena dia ada lambang absolutnya. Jadi ini karena 4 dikurang 9,7 minus 5,7, cuman karena ada tanda absolut, maka dia berubah menjadi langsung positif. Sama halnya dengan 7 kurang 9,7. Dia berubah langsung, yang harusnya min 2,7, namun karena ada tanda absolut dia berubah menjadi 2,7. Nah, selanjutnya untuk F kali X yang ada tanda absolutnya ini, itu sama dengan 2 kali 5,7 hasilnya 11,4. Sehingga sigma F kali X absolut itu hasilnya sama dengan 44,4. Nah, sehingga untuk mencari simpangan rata-ratanya adalah sigma F kali X absolut dibagi sigma F frekuensi. Jadi totalnya tadi 44,4 dibagi 20. Bukan F ya, tapi frekuensi. Kemudian hasilnya adalah 2,22. Nah, selanjutnya masuk ke simpangan baku atau standar deviasi. Nah, simpangan baku atau standar deviasi biasa disimbol dengan S besar. Dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, untuk simpangan baku atau standar deviasi itu juga terbagi atas dua, yaitu data tunggal dan data distribusi frekuensi. Nah, ini yang saya katakan dengan
akar dari. Jadi ada simbol akarnya di mana S sama dengan akar dari sigma X dikurang rataan X dipangkat 2 dibagi N banyaknya data. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Jadi ini datanya tunggal 23587. Nah, kita cari dulu nih berapa rataannya. Rataan masih dengan rumus yang sama. 23 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi banyaknya data ada 5, hasilnya 5. Nah, ini kemudian dari sini X kurang X rata-rata berarti 2 dikurang 5. Kemudian hasilnya minus 3. Ini tetap hasilnya minus karena di sini tidak ada tanda absolut. Jadi tetap hasilnya minus. Untuk yang ini berarti 3 dikurang 5 hasilnya min 2 dan seterusnya. Kemudian untuk X kurang X rata-rata pangkat 2 berarti tinggal ini yang di pangkat 2. Kalau misalkan di pangkat 2 artinya tanda minusnya hilang menjadi nilai positif. Total dari X kurang X rata-rata pangkat 2 ini adalah 26. Sehingga ketika dimasukkan rumusnya, tadi rumusnya adalah sigma X kurang X rata-rata pangkat 2 bagi banyaknya data. Nah, sigma artinya total berarti 26 dibagi banyaknya data yaitu 5. Diakarkan sehingga mendapatkan hasil 2,28. Itu untuk simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal. Nah, selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi untuk data distribusi frekuensi. Ini sama juga menggunakan akar, cuman dia sigma frekuensi dikali nilai tengah pangkat 2 dikurang lagi sigma frekuensi dikurang nilai tengah di pangkat 2 dibagi sigma frekuensi, kemudian dibagi lagi dengan sigma frekuensi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sama seperti yang tadi, nanti bisa saja soalnya hanya yang diketahui adalah kelas, interval kelas, dan frekuensinya. Nah, untuk titik tengah pangkat 2 dan sampai dengan F kali titik tengah ini kalian akan cari sendiri. Saya pikir tidak susah. Titik tengah cukup dibagi di jumlah dibagi 2. Kemudian titik tengah pangkat 2 berarti tinggal dipangkat 2 kan. Kemudian hasil pangkat 2 ini kita kalikan dengan frekuensinya. Kemudian untuk frekuensi kali titik tengah ya tinggal dikalikan 10 kali 20. Seperti itu, saya pikir tidak terlalu susah. Nah, setelah didapat semua ini nilainya, nanti tinggal kita masukkan ke rumus ini saja. Sesuai dengan rumus simpangan baku untuk data distribusi frekuensi sehingga hasilnya menjadi 11,05. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Ada yang dikatakan kuartil. Jadi nanti ini untuk kuartil, desil, dan persentil sebenarnya hampir sama rumusnya. Mungkin yang membedakan nanti di pembaginya. Jadi kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kuartil juga dibagi 2, yaitu untuk data tunggal dan data distribusi frekuensi. Nah, untuk kuartil data tunggal, kita lihat rumusnya adalah yang harus kita tentukan adalah letak kuartil I. Kuartil I ini misalkan kita mau menentukan kuartil pertama kah, kedua kah, ketiga. Dengan catatan untuk kuartil dia I-nya ini hanya sampai dengan 3. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi nanti misalkan tentukan letak kuartil kedua atau tentukan letak kuartil pertama. Jadi dia tidak akan menyatakan tentukan letak kuartil ke-5 atau ke-4 karena tidak ada. Jadi kuartil itu cukup sampai kuartil 3 saja. Nah, rumusnya I N tambah 1 dibagi 4. Sehingga untuk menentukan nilai kuartilnya itu XAI ditambah HI, XBI dikurang XAI. Nah, kita lihat untuk yang data tunggal. Misalkan kita punya data seperti ini, kemudian kita akan menentukan berapa sih nilai kuartil 1 dan berapa nilai kuartil 3. Caranya,
kembali lagi kita harus mengurutkan data. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengurutkan data. Kemudian kita cari terlebih dahulu nilai kuartilnya, letak kuartilnya. Jadi letak kuartilnya, karena yang ditanyakan adalah letak kuartil 1, berarti 1 ditambah banyaknya data ada 12 ditambah 1 dibagi 4, sehingga begini 12 tambah 1 bagi 4 hasilnya 3,25. Nilai kuartil pertama adalah X3. Kenapa X3? Karena nilainya kan, letak kuartilnya kan adalah di 3,25, berarti 1, 2, 3, 3,25 berarti dari rentang di antara nilai 1 dan 2 ini, karena 3 posisi ketiga dan posisi keempat, jadi 3,25 ada di tengah-tengah, sehingga X3 ditambah, nah kalau 0,25 ini adalah ini, jadi nilai desimal dari 3 tambah 0,25 atau 3,25 berarti nilai desimalnya adalah 0,25, sehingga di sini adalah X3 ditambah 0,25 X4 dikurang X3. Kenapa X4? Kan tadi adalah nilai sesudah kuartil dikurang nilai sebelum kuartil. Nah, kalau kita lihat berarti X4 itu dia ada di sini posisi keempat, 1, 2, 3, 4. Karena tadi nilai letak kuartilnya adalah di posisi antara 3 dan 4, berarti X4 dikurang X3. Jadi posisi keempat dikurang posisi ketiga. Sehingga kuartil pertama sama dengan 1, X3 itu 1, artinya letak ketiga, posisi ketiga itu nilainya 1, 2, 3. Jadi nilainya adalah 1. Ditambah 0,25 adalah hasil dari sini. Kemudian X4 dikurang X3. Jadi posisi keempat dikurang posisi ketiga, berarti 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1,25. Seperti itu. Nah, tidak jauh berbeda dengan kuartil ketiga, berarti kita tinggal mengganti saja nilai I-nya menjadi 3, 12 tambah 1-nya tetap karena kita masih menggunakan data yang sama. Kemudian hasilnya 9,75. Berarti kalau 9,75 dia berada di posisi antara 9 dan 10. Jadi letak kuartil ketiganya itu ada di antara 9 dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti posisi ke-9 dan ke-10. Sehingga menjadi X9, artinya letak ke-9 ditambah 0,75. Jadi 0,75-nya didapat dari desimal di sini. Kemudian X10 kurang X9. Jadi X10 letak ke-10 dikurang letak ke-9. Kenapa? Karena dia berada di rentang antara 9 dan 10. Sehingga karena dia ada di rentang ke-9 dan 10, jadi letak ke-9 itu nilainya adalah 4, sedangkan letak ke-10 adalah nilainya 4 juga. Sehingga 4 ditambah 0,75 kemudian dikali 4 kurang 4, hasilnya letak nilai kuartil ketiganya adalah 4, seperti itu. Jadi ingat, untuk kuartil yang ditanyakan hanya akan ada 3, yaitu kuartil, bisa saja kuartil pertama, kuartil kedua, ataupun kuartil ketiga. Jadi tidak mungkin dia akan menanyakan kuartil keempat dan seterusnya. Itu untuk data tunggal. Nah, kalau untuk data distribusi frekuensi itu adalah nilai B atau tepi bawah kelas ditambah panjang kelas. Kemudian I adalah itu nilai kuartil keberapa yang ingin ditanyakan dibagi 4 dikali banyaknya data dikurang jumlah frekuensi dibagi dengan frekuensi. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya data interval kelas dengan frekuensi. Yang mau dicari adalah nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3-nya. Berarti yang harus kita cari dulu adalah di mana letak kuartilnya. Rumusnya sama, berarti kita harus mencari letak kuartil pertama itu di mana. Jadi letak kuartil pertama
sama dengan 1, jumlah datanya ada 40. Jadi jumlah data itu adalah total frekuensi 3 tambah 6 tambah 16 tambah 8 tambah 7 hasilnya 40. 40 tambah 1 dibagi 4. Jadi dibagi 4. Jadi ingat ya, kalau kuartil dia dibagi 4. Kemudian sama dengan hasilnya adalah 10,25. Sehingga kalau kita lihat di sini 10,25 itu ada di rentang 51 sampai dengan 55. Kenapa? Kalau 3 tambah 6 kan 9 ya. 9 berarti belum mencapai nilai 10,25. Sedangkan kalau misalkan ditambah lagi dengan 16, artinya dia sudah melewati dari 10,25. Sehingga kalau misalkan di 46 sampai 50 rentangnya itu belum sampai, maka kita pilih di rentang 51 sampai 55. Kenapa kita tidak memilih di rentang 56 sampai 60? Mungkin sudah kejauhan ya. Jadi kita cukup ambil yang terdekat saja. Yang terdekat dari 10,25 adalah nilai di sini di rentang 51 sampai 55. Jadi ketika dijumlahkan ya, 3 tambah 6 tambah 16, yang paling dekat nilainya adalah di rentang 51 sampai 55. Kemudian berarti kita sudah menemukan nilai n-nya sama dengan 40. Kemudian panjangnya ini 41 sampai 45. Jadi kita menghitung mulai dari 41, 42, 43, 44, 45. Berarti panjang kelasnya ada 5. Kemudian frekuensi yang terpilih di rentang 51 sampai 55 adalah frekuensinya 16. Berarti di sini 16. Kemudian B-nya, kalau B-nya itu tadi B adalah batas tepi bawah kelas. Berarti nilainya adalah nilai 51 dikurang 0,5 sehingga menghasilkan 50,5. Kemudian untuk jumlah frekuensinya yaitu 9. Jadi jumlah frekuensinya adalah 9. Itu kenapa? Karena kan yang terpilih adalah di kelas ketiga ya. Di kelas ketiga. Jadi jumlah frekuensi itu adalah jumlah sebelum frekuensi yang terpilih dijumlahkan. Jadi kanan yang di sini yang terpilih, maka yang dijumlahkan adalah 3 tambah 6. Kalau misalkan nanti ada data yang terpilih di kelas keempat, berarti frekuensinya adalah 3 tambah 6 tambah 16. Namun karena yang terpilih adalah di kelas ketiga, berarti jumlah frekuensinya adalah 3 tambah 6. Nah, kalau sudah dapat berarti tinggal kita masukkan di rumusnya saja. Nanti mendapatkan hasil untuk kuartil satunya adalah 50,81. Seperti itu untuk kuartil 3 hampir sama. Namun hati-hati dalam menentukan letak kuartilnya, karena ketika kalian salah menentukan letak kuartil, otomatis nilai bila saja ini nilai frekuensi, nilai tepi bawah dan nilai jumlah frekuensinya akan salah. Kalau salah berarti nanti nilai kuartil 3-nya juga akan salah. Jadi kuncinya adalah benar dulu dalam menentukan letak kuartilnya. Ingat, letak kuartil ditentukan dari kuartil berapa yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di desil. Nah, desil adalah nilai-nilai yang membagi sekaligus pengamatan menjadi 10. Jadi kalau tadi kuartil itu menjadi 4, jadi kita lihat di sini simbolnya adalah dibagi 4. Nah, kalau desil itu dibagi menjadi 10. Sama dengan kuartil tadi, ada untuk data tunggal dan ada untuk data distribusi frekuensi. Nah, yang membedakan adalah di pembaginya. Di sini menggunakan I bagi 10, N tambah 1, dan ingat, kalau desil dia itu desilnya hanya batasannya dari rentang desil 1 sampai dengan desil 9. Jadi tidak akan mungkin ada pertanyaan berapa desil 10-nya, karena rentangnya adalah desil 1 sampai dengan desil 9. Kemudian untuk penentuan desilnya hampir sama dengan rumus kuartil,
Yang jelas kita benar dulu dalam menentukan letak desilnya, baru kita masuk dalam menentukan nilai desilnya berapa. Kita lihat contohnya. Kita punya data seperti ini, data tunggal seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah desil 5 dan desil 7. Kita lihat. Berarti tadi rumusnya kan I10 dibagi N tambah 1 ya, berarti karena desil 5 yang ditanyakan berarti 5 bagi 10, 20 tambah 1. 20 itu adalah banyaknya data. Banyaknya data dari sini sampai 47 itu ada 20 data. Dijumlahkan dengan 1 hasilnya adalah 10,5. Sehingga ketika kita punya data seperti ini, jangan lupa untuk diurutkan terlebih dahulu, karena kalau misalkan kalian lupa untuk mengurutkan, otomatis dalam penentuan X10, kemudian X11, kemudian X14 ataupun dan seterusnya itu akan salah karena kalian lupa untuk mengurutkan. Nah, data ini sudah diurutkan sehingga karena hasilnya 10,5 berarti kita hitung nih. Letak desilnya adalah 10,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10, 11. Berarti karena dia 10,5 berarti di antara 22 dengan 23. Di antara X10 dengan X11. Sehingga menjadi X10 ditambah 0,5. 0,5 ini adalah desimal dari sini. Kemudian X11 karena rentangnya adalah di antara 10 dan 11. Berarti yang sesudahnya 11, yang sebelumnya adalah 10. Sehingga nanti X10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 ditambah 0,5 dikali 23. 23 itu adalah ini X11 dikurang X10 nya adalah 22. Hasilnya 22,5. Nah, seperti itu. Untuk desil 7 prosesnya sama, yang membedakan adalah karena yang ditanyakan adalah 7. Berarti di sini I-nya diganti dengan 7. Untuk ke belakangnya itu prosesnya sama. Nah, kemudian kita masuk ke desil untuk data distribusi frekuensi. Kalau kalian perhatikan, sesungguhnya rumus antara desil dan kuartil itu sama. Jadi kita kembali ke rumus untuk kuartil. Cuman yang membedakan adalah di pembaginya. Jadi kalian cukup menghafal satu rumus saja, itu bisa menjawab untuk desil dan nanti persentil, karena yang membedakan adalah di nilai pembaginya. Kalau kuartil dia 4, kalau desil dia dibagi 10. Kita lihat yang tadi sama dengan yang ini, sama dengan yang ini, jadi dia dibagi 10 ya. Rumusnya sama, cuman pembaginya saja yang berbeda. Caranya pun sama, data yang kita gunakan sebagai contoh juga sama, cuman yang membedakan adalah yang ditanyakan adalah berapa nilai desil 9. Jadi bedakan pertanyaan antara nilai dan letak. Tapi untuk menjawab nilai harus kita ketahui dulu letaknya. Seperti itu. Jadi caranya sama dengan kuartil tadi. Jadi yang ditanyakan adalah nilai desil 9, berarti 9 bagi 10 hasilnya 9 bagi 10, 40 tambah 1 hasilnya 36,9. Artinya letak D9-nya adalah di 36,9. Jadi kalau misalkan kita jumlah itu 3 tambah 6, 9. Kemudian 9 tambah 16 berarti sama dengan 25, kemudian ditambah lagi 8 hasilnya 33. Kemudian karena masih tadi kita dapat adalah 36,9. Nah, kalau dijumlah 7 berarti 40. Berarti yang paling mendekati dengan nilai 36,9 ini adalah di rentang 61 sampai 65. Makanya letak desil 9-nya terletak pada kelas interval 61 sampai 65. Nah, N-nya adalah total frekuensi 40,
panjangnya adalah 5, jadi 41 sampai 45, 41, 42, 43, 44, 45 itu adalah panjangnya, ada 5. Kemudian frekuensinya itu adalah 7, jadi frekuensi dari desil ke 9 yaitu 7. Kemudian B-nya atau tepi bawahnya itu 60,5 yaitu 61, karena desil ini yang terpilih, desil 9 berada di sini, berarti 61 dikurang 0,5. Kenapa 0,5? Saya pernah bahas di materi sebelumnya. Kalau tepi bawah dia dikurang 0,5, kalau tepi atas dia dijumlah dengan 0,5. Karena yang ditanyakan adalah tepi bawah, berarti 61 dikurang 0,5 sehingga menghasilkan 60,5. Total frekuensinya yaitu, karena di sini yang terpilih yang angka 7 di sini di kelas ke-5, maka total frekuensinya adalah 3 tambah 6 tambah 16 tambah 8. Karena total frekuensi itu adalah nilai sebelum frekuensi itu, frekuensi yang terpilih. Jadi nilai frekuensinya kan 7, berarti nilai sebelumnya yang dijumlahkan 3 tambah 6 tambah 16 tambah 8. Sehingga mendapatkan 33. Setelah diketahui semua baru dimasukkan lagi ke dalam rumus. Seperti itu. Kemudian terakhir kita masuk ke persentil. Nah, kalau persentil dia itu nilai yang membagi data menjadi 100. Jadi kuartil 4, kemudian desil itu 10, kemudian persentil itu dibagi 100. Nah, persentil juga terdiri dari 2, yaitu persentil untuk data tunggal dan persentil untuk data distribusi frekuensi. Nah, kita lihat rumusnya sama semua sebenarnya. Yang membedakan hanya di pembaginya saja. Di pembaginya yaitu 100. Jadi penjelasannya sama antara kuartil dan persentil, yang membedakan hanya di pembaginya 100. Kemudian untuk persentil, catatan dari saya yaitu dia hanya sampai dengan persentil 99. Jadi tidak akan ada pertanyaan berapa persentil 100-nya atau berapa persentil 101, 102 dan seterusnya. Jadi batasannya adalah persentil pertama sampai dengan persentil 99. Untuk menentukan nilai persentilnya sama dengan rumus menentukan nilai kuartil dan desil, tapi yang membedakan adalah dalam penentuan letak kuartil, letak desil, dan letak persentil. Dan yang membedakan juga adalah di pembaginya. Kuartil dibagi 4, kemudian desil dibagi 10, kemudian masuk di persentil dibagi 100. Contohnya juga sama, caranya sama. Ingat, dia membedakan cuman di pembaginya saja. Untuk penentuannya ini sama juga dengan kuartil dan desil. Kemudian untuk data distribusi frekuensi pun untuk persentil itu yang membedakan hanya di pembagi. Sisanya sama, penentuan BPN, jumlah frekuensi dan frekuensinya itu sama semua. Cuman yang membedakan adalah nilai pembaginya saja yaitu 100. Karena kalau misalkan nilai pembaginya salah, otomatis kan letaknya akan salah sehingga akan berpengaruh sampai ke penentuan nilai persentil ataupun nilai kuartil ataupun nilai desilnya. Seperti itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.